1 akan menjelaskan tentang ketentuan hukum mawaris. Mawaris secara etimologis berasal dari kata al-mirats yang artinya berpindahnya sesuatu milik seseorang ke orang lainnya atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Sementara bila dilihat dari segi istilah, al-mirats adalah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hak di sini dapat berupa apa saja, mulai dari harta, tanah, perhiasan, dan lain sebagainya. Pengertian mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Pada umumnya, sistem pengetahuan ini juga disebut dengan istilah faraid. Mempelajari ilmu mawaris merupakan hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, ketika sudah ada orang yang menekuni dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi pihak lainnya. Hikmah mawaris sendiri antara lain adalah menciptakan kedamaian di tengah keluarga yang sedang berduka. Sebab, tak jarang sebuah ikatan harus terputus hanya karena perebutan harta warisan yang dianggap tidak adil atau kurang sesuai dengan harapan. Landasan hukum mawaris adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, yang mana di dalamnya mengatur peralihan harta dari pewaris pada para ahli warisnya. Hal tersebut selaras dengan terjemahannya yang berbunyi, bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Begitu pula dengan perempuan, ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, di mana sedikit atau banyaknya telah ditentukan berdasarkan bahagian masing-masing. Rukun-rukun dalam mewaris. Rukun mewaris terbagi menjadi 3. Yang pertama, pewaris. Pewaris atau biasa disebut al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. Yang kedua, ahli waris atau yang juga dikenal dengan istilah al-waris adalah pihak penerima harta. Yang ketiga, tirkah. Tirkah yaitu harta yang ditinggalkan al-muwaris pada al-waris. Sebab-sebab seseorang memperoleh warisan. Yang pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya ikatan darah atau keturunan. Yang kedua, adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan juga menjadi penyebab seseorang berhak menerima warisan. Yang ketiga, karena walak. Walak juga merupakan salah satu penyebab seseorang menerima warisan. Hal ini dapat terjadi ketika ada orang yang memerdekakan budak dan di kemudian hari budak tersebut menjadi kaya. Maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewaris. Pada masa sekarang ini, mewaris adalah ilmu langka yang tidak banyak ditekuni atau dipelajari oleh orang-orang. Padahal, keberadaan dari pengetahuan ini masih sangat dibutuhkan. Tujuan mempelajari ilmu mewaris adalah untuk menghindari timbulnya perpecahan di dalam keluarga, hanya karena berebut harta peninggalan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan mewaris dalam Islam. 1. Pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan secara adil. 2. Pembagian warisan dalam Islam mengangkat derajat dari kaum perempuan. 3. Mewaris mengatur siapa saja yang berhak memperoleh warisan atau menjadi ahli waris. 4. Mewaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mengambil warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu. 5. Mewaris juga menyebutkan golongan mana saja yang berhak menjadi ahli waris secara rinci. Jadi, pembagian harta menggunakan hukum mewaris tentu saja berbeda dengan penggunaan adat atau perdata. Bagi umat Islam, membagikan warisan berdasarkan syariat merupakan bukti ketaatan terhadap perintah agama.